Nasdem akan merapat ke Pak Prabowo Subianto. Dan pertemuan itu sangat penting ya, karena Pak Surya Paloh punya keinginan agar supaya negara kita tetap bersatu. Hola netizen yang tercinta, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Jumat 22 Maret 2024. Kedatangan Anies terjadi setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto lebih dulu menemui Surya Paloh. Anies disambut oleh Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto. Anies hanya tersenyum dan tidak mengucapkan sepatah kata kepada awak media yang ada di lokasi. Anies dan Sugeng langsung bergegas masuk untuk menemui Surya Paloh. Sementara itu, sebelumnya kedatangan Prabowo Subianto langsung disambut Surya Paloh dan sejumlah elit partai di pintu utama lobi Nasdem Tower. Keduanya sempat cipika-cipiki dan bergandengan tangan melewati karpet merah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kemarin ada yang gak percaya sama hasil quick count, padahal dulu pernah menjadi direktur sebuah lembaga survei. Terus menunggulah hasil dari KPU, dan hasil KPU sudah keluar, tetap tidak terima. Kemudian menggugatlah ke MK. Nanti nih ya, kira-kira kalau misalkan gugatannya di MK kalah, kira-kira bakal ngomong apa lagi ya? Oh iya, mungkin gini. Ya iyalah, di MK kan ada pamannya Samsul. MK. Atau ini. Ya iyalah, pemilu ini kan memang sudah disetting. Pemilu ini sudah ditentukan siapa pemenangnya. Kira-kira kayak gitu nggak? Ya kalau emang pemilunya sudah disetting, sudah ditentukan pemenangnya, ngapain ikut? Coba, ngapain ikut? Ini pendapat gue ya, terserah lo mau setuju apa enggak. Gue sebenarnya nggak setuju adanya pencoblosan yang kedua. Tapi kalau misalkan nanti udah diusut kecurangan dan dari putusan MK benar gitu, hanya paslon 2 yang berbuat kecurangan, gue akan legowo dan terima untuk adanya pencoblosan kedua. Dengan catatan paslon 1 dan 3 itu bersih suci, tidak berbuat kecurangan sama sekali. Gue oke, mau ulang. Tapi kalau sama-sama aja tiga-tiganya berbuat kecurangan, jujur gue nggak mau. Ngapain ada putaran kedua? Kan impas tiga-tiganya buat kecurangan. Dan MK harus banget nanya dulu gitu ke rakyat, mau nggak diadain putaran kedua? Karena yang akan jalanin putaran kedua bukan cuma anak abah, ya semua masyarakat. Makanya lo harus nanya dulu nih ke masyarakatnya, mau nggak ada putaran kedua? Kalau lebih banyak rakyat yang nggak mau, lu jangan seenaknya bikin putaran kedua begitu aja dong. Kan abah bilang rakyat itu bebas berpendapat. Nah kalau kita nggak mau putaran kedua, ya terserah kita dong berat. Karena jujur capek ngulang pilpres. Toh gue juga milih 02 karena kesadaran sendiri. Kagak dapat apa-apa, lu cek aja rekening gue. Surya Paloh sudah mengucapkan selamat terhadap Prabowo Gibran. Tetapi kenapa Anies Baswedan belum mengucapkannya? Padahal Anies itu diusung oleh Surya Paloh. Jawabannya tentu selain dikarenakan Anies itu sudah menjadi ampas tebu bagi Surya Paloh, manisnya sudah diambil, diperas, tinggal ampasnya ya tinggal buang aja. Juga ini berkaitan dengan koalisi besar yang akan dibangun oleh Prabowo Jokowi di pemerintahan berikutnya. Maka koalisi besar ini juga harus menyisakan satu ataupun dua oposisi, dan oposisi yang paling potensial untuk ditinggalkan adalah PKS. Sebenarnya elit-elit PKS ini ingin bergabung ke koalisi besar ini, tetapi konstituen PKS ini tidak ingin, mereka ingin tetap menjadi oposisi. Nah, untuk mewakili konstituen PKS inilah maka Anies paling cocok untuk mewakili konstituen PKS ini. Maka tidak heran kalau mulai dari sekarang Anies tidak mengakui ataupun tidak mengucapkan selamat terhadap kemenangan Prabowo Gibran. Surya Paloh dan Prabowo kian mesra. Nasdem tidak peduli pendukung Anies yang kecewa. Betul, ngapain dipeduliin pendukung yang kecewa? Karena lebih penting jatah kursi menteri daripada pendukungnya Anies yang cuma 25% itu. 25% lumayan sih kalau diskon di H&M.
atau di Starbucks tetap rame. Cuma masalahnya di Pilpres itu nggak bisa menang. Ya gitulah ya, namanya politik itu cair bro. Makanya kan gue udah bilang dari awal, kalau misalkan udah dapet jatah kue, pasti ditinggal. Soalnya kuenya enak bro, bukan kue yang gak enak. Tahu gak kue yang gak enak? Kue yang asem, kue tek, iya. Kalau kue tek mungkin gak mau. Ya udahlah ya, semangat ya para pendukung Anies dan para pendukung Ganjar menerima kenyataan. Head aku sebisamu. Nah, gitu dong, mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Terima kasih ya Pak, itu adalah satu bentuk bahwa Anda menerima segala kekalahan dan legowo. Kita harus berbesar hati dan kita harus gentleman. Bahwa kita kalah bukan berarti kita tuh dicurangi, tapi belum saatnya kalian menang gitu. Dan kembali lagi terima kasih kepada Bapak Surya Paloh. Mudah-mudahan yang lainnya juga akan mengikuti jejak Bapak dan mengucapkan selamat kepada pemenang menjadi presiden terpilih. Harusnya begitu. Jadi walaupun Surya Paloh adalah pengusung kuatnya Anies Baswedan, namun dia sudah menerima segala kekalahannya gitu dengan berbesar hati. Kita tunggu yang lainnya, mudah-mudahan kalian semua memberikan selamat sebagai bentuk gentleman kita untuk Prabowo Gibran. Salam Lita Gading, salam kesehatan mental. Pada akhirnya kontestasi sudah usai, maka saatnya kita bergandengan tangan merangkul semua pihak untuk sama-sama membangun bangsa ini untuk lebih baik, hingga pada akhirnya berujung dengan tujuan yang sama, mensejahterakan rakyat dan memajukan bangsa ini. Rasanya itu yang harus dilakukan, meskipun mungkin saja tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Namun rasanya bila kita memiliki tujuan yang sama, segala sesuatunya harus melupakan bentuk persaingan apapun, karena rasanya ada waktunya kita bersaing, ada waktunya kita bergandengan tangan untuk membangun bangsa. Semangat Indonesia. Nasdem sudah merapat ya. Ya, Pak Prabowo berkunjung ke Nasdem Tower ya, di Gudang Dia, ketemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, dan pertemuannya kelihatan hangat ya. Beberapa hal yang saya amati bahwa Partai Nasdem sudah saya duga bahwa Nasdem akan merapat ke Pak Prabowo Subianto, dan pertemuan itu sangat penting ya, karena Pak Surya Paloh punya keinginan agar supaya negara kita tetap bersatu ya demi masa depan bangsa. Itu yang saya maksud sebagai seorang elit politik, apalagi ketua umum partai, itu memang harus berpikir untuk bangsa dan negara ya. Itulah yang kita sebut seorang negarawan. Pak Surya Paloh lebih mengutamakan demi persatuan untuk bangsa dan negara. Karena untuk negara mengarah pada negara maju atau Indonesia emas, itu memang harus para elitnya itu berpikir persatuan, menjaga persatuan. Karena partai politik memang didirikan itu untuk merebut kekuasaan secara konstitusional, tetapi ketika perhelatan perebutan kekuasaan melalui konstitusi, baik itu pilpres, pileg, pasca kemudian pilpres dan pileg, memang elitnya harus mengakui kemenangan pihak lawan apabila memang benar-benar lembaga yang sudah ditunjuk oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu, dalam hal ini adalah KPU, ketika sudah diumumkan ya seperti Pak Surya Paloh kemudian cepat-cepat mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Subianto.